Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heni Hasibuan Channel. Kali ini saya masih mau cuap-cuap lagi, sharing tentang masih sama dengan video sebelumnya tentang teknologi kinerja, tapi kali ini istilahnya agak beda nih. Kalau sebelumnya kan istilahnya Human Performance Technology, tapi kalau kali ini istilahnya disesuaikan dengan buku yang sedang saya baca, yaitu Human Performance Improvement atau kalau disingkat menjadi HPI. Apa sih HPI? Apakah sama dengan Human Performance Technology? Yuk kita simak yuk slide-nya. So, bukunya apa sih? Nah, ini nih bukunya nih. Judulnya Human Performance Improvement, Building Practitioner Performance, yang ditulis oleh William Rothwell, Caroline Hone, and Stephen King. Jadi buku ini tuh sebetulnya ditujukan untuk khalayak luas ya sebetulnya, tapi lebih khususnya ditujukan untuk trainers, kemudian untuk praktisi human resources atau HR, atau di Indonesia biasa disebutnya HRD gitu ya, atau praktisi sumber daya manusia atau praktisi SDM, kemudian manajer, pekerja, seperti saya juga guru ya. Guru kan juga pekerja juga ya kan. Kemudian mahasiswa juga seperti saya yang sedang menggali lebih dalam informasi terkait dengan HPI atau Human Performance Improvement. Selanjutnya akan saya sebut sebagai HPI ya, singkatan dari Human Performance Improvement. Dan siapapun sebetulnya yang sedang ingin menggali, menambah pengetahuan, memperkuat ilmu terkait dengan Human Performance Improvement atau HPI gitu. Nah, tapi karena di sini chapternya banyak ya, saya nggak akan mungkin bahas semuanya dalam satu video ini. Jadi saya hanya akan bahas satu chapter, itu pun ya hanya subtopik di awal, yaitu Defining Human Performance Improvement atau HPI. Jadi lebih ke apa sih HPI, kemudian definisinya apa gitu. Jadi saya lebih bahas tentang dasarnya dulu. So, di awal chapter 1 atau di awal subtopik Defining Human Performance Improvement ini, Rothwell dan kawan-kawan tuh ingin memperjelas dulu nih buat pembaca. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan performance, karena selanjutnya nanti akan berbicaranya all about performance atau dalam bahasa Indonesianya kinerja gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan kinerja? Kalau kita sebagai orang awam, biasanya mungkin sebagian besar akan beranggapan bahwa kinerja itu ya perilaku dari si pekerja gitu ya. Padahal menurut Rothwell dan kawan-kawan, jadi di awal itu di-clearkan dulu nih sama mereka, diperjelas bahwa kinerja itu tidak sama dengan perilaku gitu ya. Kalau perilaku itu kalau dalam grammatical usage gitu ya, lebih ke kata kerja, verbs-nya. Tapi kalau kinerja itu lebih ke kata benda atau noun gitu ya. Jadi kalau kita bisa istilahkan tuh perilaku itu lebih ke how to-nya gitu ya. Kalau kinerja itu lebih ke hasilnya, goals-nya, pencapaiannya gitu ya. Jadi tujuan akhirnya seperti apa. Nah, itu perbedaan antara kinerja dengan perilaku. Gitu. Nah, jadi Rothwell dan kawan-kawan ini sebelum masuk ke dalam definisi itu, Rothwell tuh ingin memperjelas dulu nih antara perilaku dan kinerja itu berbeda gitu ya, supaya nanti pembaca tuh nggak salah tafsir, nggak salah pemahaman terkait tentang performance selanjutnya gitu ya. Nah, kalau dibawa dengan kisah kontekstual gitu, ini saya ngambilnya dari buku Rothwell ya, dari buku Rothwell yang saya baca ini. Jadi kalau di cerita pertama nih, jadi ada dua kasus yang ingin diangkat oleh Rothwell dan kawan-kawan untuk membedakan antara perilaku dengan kinerja. Dari cerita pertama, let's say namanya Bruce, karena memang di bukunya namanya Bruce ya. Nah, Bruce ini tuh sudah bekerja di perusahaan lebih dari 10 tahun ceritanya ya. Kemudian dia selalu datang lebih awal atau malah paling awal gitu dibandingkan karyawan lainnya. Jadi paling pertama gitu datangnya. Kemudian dia selalu terlihat sibuk gitu setiap waktu kerja.
dan sering bekerja hingga larut malam, lembur ya dalam bahasa Indonesia. Dan sering datang nih kalau akhir pekan, di saat orang lain libur dia sering banget malah datang ke kantor gitu ya pada akhir pekan. Nah, itu cerita pertama tentang si Bruce. Nah, cerita kedua, ini kita mau dibandingkan ya, yaitu tentang Stacy. Nah, si Stacy ini bekerjanya lebih sebentar daripada Bruce gitu ya. Kalau Stacy itu baru bekerjanya setahun lebih dikit lah ya. Nah, dia tuh bekerjanya tuh hanya pada jam normal gitu, dan hanya bekerja lembur tuh saat-saat tertentu, misalnya lagi kejar deadline atau misalnya ada pekerjaan yang tertunda gitu. Jadi lebih ke pokoknya jam berapa normal kerjanya ya disitulah dia bekerja, bener-bener nggak mau lebih dari itu gitu. Nah, kemudian dia tuh selalu menghabiskan jam makan siangnya. Kalau si Bruce tuh enggak. Jadi makan siang pun dia sambil megang laptop, sambil nelfon sana sini gitu ya. Nah, tapi kalau Stacy tuh enggak. Dia selalu menghabiskan jam makan siangnya secara penuh ya. Jadi dia nggak mau membuang-buang waktu di lunch time-nya gitu ya, atau istirahatnya. Dan kadang-kadang tuh suka menghabiskan waktu gitu bareng-bareng sama rekan kerjanya. Dan dia tuh seneng sama semua koleganya gitu. Dia senang berinteraksi, senang bersosialisasi, dan saat bersosialisasi tuh dia senang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun dengan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan gitu. Nah, kalau dari dua penggambaran tersebut ya, itu kan kontekstual banget ya. Pastinya di semua tempat kerja pastinya ada dua yang seperti itu, dua jenis yang seperti itu. Mau dimanapun ya pekerjaannya, di tempat saya bekerja, saya sebagai guru gitu ya, pastinya akan ada dua tipe guru yang seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang awam ya bertanya, siapa sih yang kinerjanya lebih baik? Kalau pertanyaannya tentang kinerja nih ya, siapa yang kinerjanya lebih baik? Apakah Bruce atau Stacy? Kalau orang awam mungkin akan berpikiran bahwa oh Bruce dong ya yang kinerjanya lebih baik karena dia jauh lebih sibuk bla 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 bla. Kalau Stacy kayak lebih santai gitu ya, santuy lah ya bahasa bahasa kekiniannya gitu. Tapi menurut Rothwell ternyata tuh enggak gitu loh ya. Jadi yang disebut dengan performance atau kinerja, yang kinerjanya lebih baik justru Stacy loh, bukan Bruce ya. Karena si Stacy ini benar-benar memanfaatkan waktunya dengan baik, tapi pencapaiannya juga luar biasa baik gitu loh. Beda dengan Bruce yang dia perilakunya memang baik gitu. Jadi kalau di sini bisa terlihat tuh kalau Bruce itu perilakunya baik, sangat baik malah ya, karena memang mencerminkan pekerja banget ya, pekerja keras gitu ya. Tetapi pencapaiannya nggak sesuai dengan yang diharapkan, nggak sesuai dengan ekspektasi. Kalau Stacy itu kinerjanya lebih baik meskipun mungkin perilakunya tidak sebaik si Bruce gitu ya. Karena memang dia sangat-sangat istilahnya apa ya? Sangat-sangat sesuai standar lah istilahnya begitu. Tetapi kinerjanya jauh lebih baik dari Stacy karena dia menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Istilahnya begitu. Nah, kemudian kan tadi sudah kita ketahui bahwa kinerja itu berbeda dengan perilaku. Nah, fokus dari Human Performance Improvement atau HPI menurut Rothwell dan kawan-kawan ini, jadi bukan artinya perilaku itu diabaikan ya. Jadi perilaku itu tetap diutamakan, tetapi fokus utama yang topnya gitu lah ya, yang lebih penting itu adalah yang pertama performance-nya atau kinerjanya yang tadi kita bicarakan ya. Yang kedua results-nya, hasilnya. Di fokus HPI itu performance, results, outcomes, dan accomplishments. Nah, 4 hal ini nih yang jadi fokus utama dari Human Performance Improvement atau HPI. Nah, yang tadi dibilang bahwa perilaku itu nggak diabaikan ya. Jadi perilaku positif itu malah justru membangun atau istilahnya memperkuat hasilnya gitu, akan meningkatkan hasilnya tentunya ya kan. Nah, makanya di fokus keduanya, jadi kalau fokus utamanya adalah 4 hal ini, performance, results, outcomes, accomplishments. Nah, di yang fokus keduanya itu adalah behaviors, perilaku yang tadi ya. Kemudian efforts-nya, usaha, dan activities atau aktivitasnya dia. Jadi intinya adalah
Sekali lagi, perilaku tidak dikesampingkan, tetapi menjadi fokus juga dalam HPI, hanya saja fokus HPI lebih kepada hasilnya gitu. Nah, selanjutnya masih tentang kinerja dan perilaku ya. Kalau saya sebagai guru nih, saya itu di bidang pendidikan ya, education. Nah, kalau di buku tuh sebetulnya di buku yang Rothwell dan kawan-kawan ini dibahasnya tentang pegolf ya, pegolf, kemudian bicara tentang manajer dari restoran gitu ya. Kalau saya karena berkaitan dengan bidang pendidikan, jadi saya bicaranya tentang institusi pendidikan lah ya. Let's say misalnya nih kita punya apa sih namanya yang biasa kita lakukan sebagai pendidik lah ya, menyusun rencana pembelajaran atau perkuliahan gitu, kemudian mengajar dengan hati, bersosialisasi dengan baik, mengembangkan kemampuan dan keterampilan, terus kemudian siswa merasa senang belajar gitu ya, siswanya diterima di institusi terbaik, baik istilahnya gini, jenjang lanjutannya lah ya maksudnya. Nah, kemudian siswanya menjadi berprestasi, dan yang terakhir siswanya berperilaku baik gitu loh. Ya, ini mungkin nggak semuanya ya, hanya beberapa yang saya contohkan di dunia pendidikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, ada gerombolan kiri dan gerombolan kanan, atau kelompok kiri dan kelompok kanan. Bisa terlihat ya, yang mana yang verbs atau kata kerja, yang mana yang hasilnya atau noun atau kata bendanya gitu. Jadi kalau yang di sebelah ini sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya itu adalah kinerja gitu. Nah, karena apa? Karena itu hasilnya kan. Siswa merasa senang belajar, siswa diterima di institusi terbaik, siswa berprestasi, siswa berperilaku baik, itu semua hasilnya yang diharapkan gitu kan. Makanya itu disebut dengan kinerjanya. Tapi kalau menyusun rencana pembelajaran, mengajar dengan hati, bersosialisasi dengan baik, mengembangkan kemampuan dan keterampilan, itu tuh how to-nya gitu. Jadi lebih ke perilakunya gitu. Jadi itu yang biasa saya contohkan terkait perbedaan antara kinerja dan perilaku di dunia pendidikan, atau let's say misalnya guru ataupun dosen lah ya gitu. Nah, faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi kinerja gitu ya. Nah, Rothwell ini tuh menyampaikan dua pendapat ya. Menurut Ramler and Brasher tahun 1990 dan menurut Gilbert tahun 1978. Oke, so pendapat yang pertama diusung oleh Ramler and Brasher pada tahun 1990. Dapat terlihat ada 6 faktor nih yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama adalah barriers, kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin hambatan ya. Nah, dalam faktor pertama ini sebetulnya untuk terkait manajer atau misalnya orang-orang yang ingin meningkatkan kinerja itu bisa menjawab dua hal gitu. Apakah proses kerjanya menghambat kinerjanya gitu ya. Kemudian apakah pekerjanya mendapatkan apa yang mereka butuhkan seperti waktu, tools, staff, dan informasi gitu ya. Nah, ini tuh lebih ke input dari si pekerjanya. Input yang dua hal tadi itu gitu ya. Nah, kemudian outputnya adalah 5 faktor yang lainnya. Yang pertama adalah performance expectations. Jadi lebih ke ekspektasi dari kinerjanya gitu ya. Jadi maksudnya gimana sih? Maksudnya lebih ke standar gitu, tujuan atau harapan terkait hasil yang diinginkan gitu. Dua pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah ekspektasi kinerja telah ditetapkan dan dikomunikasikan oleh pihak perusahaan atau oleh pihak sekolah gitu ya, kepada pekerjanya atau di sekolah kepada gurunya gitu. Jangan-jangan belum disampaikan atau belum dikomunikasikan sehingga ya tadi malah menghambat gitu ya. Jadi ini saling berkaitan ya faktornya gitu. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah consequences atau konsekuensi. Nah, apakah bersifat positif atau negatif gitu ya? Apakah ada konsekuensi negatif terhadap kinerja yang buruk gitu? Kemudian apakah ada konsekuensi yang positif untuk kinerja yang baik gitu ya. Dalam hal ini misalnya hukuman, sebetulnya bukan hukuman ya, lebih ke konsekuensi ya jika misalnya melakukan kesalahan gitu ya.
Kemudian apakah ada reward bagi yang sudah melakukan hal yang sangat baik gitu ya. Dan apakah konsekuensi baik positif maupun negatif itu dilakukan secara timely ya. Timely itu maksudnya gimana ya? Tepat waktu gitu ya, atau misalnya secara rutin gitu diberikan. Nah, itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempatnya di situ tertulis feedback ya. Nah, apakah pekerja ini menerima umpan balik ya, feedback tuh umpan balik ya, terhadap kinerjanya gitu ya. Misalnya di setiap akhir semester nih untuk guru, apakah gurunya setelah disupervisi gitu ya, biasanya kan kalau di sekolah tuh suka ada supervisi ya, apakah hasil supervisinya disampaikan gitu ya, apa yang baik dan apa yang buruk terkait kinerjanya dia gitu ya, tentang perilakunya dia gitu. Nah, apakah si informasi yang disampaikan itu relevan dengan pekerjaannya gitu ya. Kemudian apakah akurat, tepat waktu, spesifik, konstruktif, dan bisa dimengerti gitu atau mudah dimengerti gitu. Jadi umpan balik tuh istilahnya sangat bermanfaat untuk pekerja gitu ya. Kemudian yang kelima itu lebih ke knowledge atau skill-nya atau pengetahuan atau keterampilannya gitu ya. Kemudian yang keenam individual abilities, jadi disatukan tuh dalam satu box ya, karena menurut Rothwell yang istilahnya yang dipahami dari Ramler gitu ya, dua variabel ini tuh sebetulnya masih dalam input si performernya atau pekerjanya gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah si pekerja ini memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja gitu, untuk menghasilkan istilahnya untuk mencapai tujuan gitu ya. Dan apakah performance ini tuh tahu gitu ya, bahwa kinerja yang diinginkan itu tuh penting gitu. Jangan-jangan dia nggak tahu gitu bahwa sebetulnya tujuannya itu penting. Jangan-jangan dia berpikirannya itu nggak penting gitu ya. Nah, kemudian apakah para pekerja ini mampu secara fisik, secara mental gitu ya, dan secara emosional untuk bekerja dengan baik gitu. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi dari kinerja menurut Ramler and Brashear tahun 1990. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi performance menurut Gilbert tahun 1978. Di sini disebutnya the behavior engineering model atau BEM, atau mungkin kalau bahasa Indonesia disebutnya BEM ya. Jadi ada 6 faktor nih ya. Jadi yang pertama itu faktornya adalah data and information. Yang kedua resources, tools, and environmental supports. Kemudian consequences, incentives, and rewards. Skills and knowledge. Individual capacity. Dan yang terakhir motif. Sebetulnya kalau dari 6 faktor ini nggak beda jauh ya dengan yang diusung oleh Ramler tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang menurut Ramler di tahun 1990 gitu ya. Nah, jadi kalau menurut Gilbert ini sebetulnya tuh dari 6 kategori ini itu bisa dibagi menjadi 2 kategori umum sebetulnya. Jadi 3 yang pertama tuh data and information, resources, tools, and environmental supports, consequences, incentives, and rewards. Itu tuh variabel yang lingkungannya mempengaruhi kinerja gitu. Karena berada di luar individunya atau ada berada di luar si pekerjanya gitu ya. Tetapi kalau yang skills and knowledge, individual capacity, motives itu tuh dikategorikan yang kedua gitu. Jadi berasal dari diri pekerjanya gitu. Lebih ke dua kategori itu. Nah, kalau kita berbicara satu-satu nih, sebetulnya kalau data and information tuh lebih ke harapan yang disampaikan kepada si pekerja gitu ya, tentang pekerjaan dan kinerja yang diharapkan gitu. Jadi disampaikan dulu nih sama pekerjanya, tujuannya apa sih, ekspektasinya apa sih gitu loh. Jadi lebih ke standarnya, kemudian ya tadi tujuannya gitu ya. Nah, kemudian sumber apa saja yang bisa dimanfaatkan gitu ya, tools apa saja dan environmental support apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk mencapai tujuan itu gitu.
kemudian konsekuensinya apa, kemudian apakah ada insentif dan rewards gitu ya bagi hal-hal baik yang telah dilakukan pekerja, atau ada konsekuensi yang dapat diperoleh pekerja jika melakukan suatu kesalahan gitu. Nah, 3 hal ini sebetulnya kan yang dari luar pekerja gitu. Nah, kalau yang dari dalam pekerja, let's say skills and knowledge seperti tadi Ramler gitu ya, ya si pekerja ini punya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan nggak sih gitu ya. Jangan-jangan nggak nyambung gitu antara pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dengan yang diharapkan, kemudian dan yang diharapkan dengan apa yang memang sudah dipunya gitu. Jangan-jangan nggak nyambung. Apakah harus belajar lagi, harus pelatihan lagi, harus pendidikan lagi gitu. Dan individual capacity-nya lebih ke kapasitas dari si pekerjanya gitu. Bakat dan kemampuan agak mirip sih sebetulnya dengan skills and knowledge ya. Kemudian motifnya apa? Nah, motif ini nih sebetulnya yang ditekankan oleh Gilbert dan Rothwell ya. Jadi motif ini kan sebetulnya benar-benar dari dalam diri si pekerja kan. Alasan kenapa mereka berbuat baik, alasan kenapa mereka berbuat buruk, atau alasan kenapa kinerjanya baik, kinerjanya buruk, itu semua sebetulnya dari motif gitu. Jadi apa namanya, istilahnya kayak bagaimana si pekerja ini memandang diri mereka sendiri, terus berkaitan dengan kebutuhan mereka, keinginan, harapan, dan lain-lainnya gitu ya. Pokoknya intinya lebih ke kepribadian internal kalau motif ini. Nah, dari keenam ini sebetulnya yang paling sulit diubah kalau menurut Rothwell ya. Kalau menurut Rothwell itu yang paling sulit diubah itu sebetulnya yang motif, karena betul-betul dari dalam diri sendiri, jadi internal banget lah istilahnya gitu. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan tentang perbedaan antara perilaku dengan kinerja, selanjutnya baru tuh Rothwell masuk ke dalam definisi dari Human Performance Improvement atau HPI. Nah, sebelum berbicara terkait definisi dari Human Performance Improvement atau HPI, jadi ada beberapa istilah nih sebelum sampai ke istilah HPI ya. Jadi tahun 1978 diusung oleh Gilbert dan Dean, tahun 1994 itu istilah yang digunakan adalah performance engineering. Kemudian Robinson and Robinson tahun 1995 lebih ke performance consulting. Rothwell tahun 2005 mengusung istilah human performance enhancement, dan Pershing tahun 2006 ya, seperti yang di video saya sebelumnya itu mengusung istilah human performance technology, dan Rothwell tahun 2006 juga itu mengusung istilah human performance improvement. Nah, definisi dari human performance improvement atau HPI ini sebenarnya ada banyak ya, dari tahun 1978 oleh Gilbert. Mungkin kalau saya bisa sederhanakan lebih ke apa ya, produk waktu dan kesempatan gitu ya, atau peluang gitu, atau seperangkat prosedur gitu yang mampu mengubah potensi menjadi modal gitu ya. Kemudian Rosenberg tahun 1990 itu lebih ke mengartikan HPI sebagai serangkaian metode dan proses untuk menyelesaikan masalah atau untuk mewujudkan kesempatan yang terkait dengan kinerja banyak orang gitu. Nah, kemudian Harless tahun 1992 lebih ke apa ya, HPI itu lebih ke proses analisis, desain, pengembangan, pengujian, implementasi, dan evaluasi intervensi yang relevan dan hemat biaya ya, cost effective interventions gitu ya, yang layak pada pekerjanya gitu. Nah, kemudian ASTD ini lebih banyak digunakan ya oleh pihak-pihak yang membicarakan tentang human performance improvement. ASTD ini adalah American Society for Training and Development. Jadi ASTD ini mendefinisikan HPI sebagai pendekatan sistemik, tuh kata kuncinya ada di sistemiknya, untuk menganalisis, meningkatkan, dan mengelola kinerja di suatu institusi gitu ya, melalui penggunaan intervensi. Intervensi ini juga menjadi kata kunci dari HPI ataupun HPT yang tepat dan bervariasi. Kemudian Rothwell tahun 1996 mendefinisikannya agak panjang ya.
Intinya saya lebih ke apa ya? Kalau saya bisa sederhanakan lebih ke merancang gitu ya, bagaimana merancang dan merencanakan perbaikan atau peningkatan kinerja manusia gitu, dengan merancang dan mengembangkan intervensinya, kurang lebih seperti itulah ya, dari Rothwell tahun 1996. Kemudian dari Stolovich and Kipps tahun 1999 lebih ke pendekatan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dari si pekerja gitu. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kemudian oleh Van Tiem, Mosley, and Dasinger tahun 2004 itu lebih ke proses sistematis. Nah, lagi-lagi sistematik, tadi sistemik gitu. Itu beberapa kata kunci yang sering digunakan oleh istilahnya pihak-pihak yang membahas terkait HPI gitu ya. Lebih ke proses sistematis untuk menghubungkan tujuan dan strategi bisnis atau strategi kerjanya gitu ya, dengan si pekerja untuk mencapai tujuan, lagi-lagi mencapai tujuan gitu. Kemudian Pershing tahun 2006, saya sudah bahas di video saya sebelumnya, yaitu teknologi kinerja manusia, karena dia mengusung istilah human performance technology. Itu lebih ke bagaimana how to meningkatkan produktivitas gitu dalam suatu institusi dengan merancang dan mengembangkan intervensi. Lagi-lagi ngomonginnya soal intervensi. Dan yang terakhir adalah dari ISPI, yaitu International Society for Performance Improvement. Itu lebih ke pendekatan sistematis ya, sistematik gitu, untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi menggunakan serangkaian metode dan prosedur dan strategi untuk memecahkan masalah iya, kemudian untuk mencapai tujuan juga iya gitu. Jadi itu adalah beberapa definisi dari Human Performance Improvement atau HPI. Kalau boleh saya simpulkan secara sederhana, lebih ke HPI itu jadi fokus kepada peningkatan kinerja manusia atau pekerja, tetapi dengan melakukan suatu rancangan terlebih dahulu, yaitu tersistem dan sistematis gitu loh. Dengan tujuan utamanya adalah hasilnya atau goals-nya gitu. Nah, setelah tadi definisinya, maka Rothwell kemudian menjelaskan terkait dengan proses modelnya gitu. Nah, ini menurut ASTD ya. Jadi Human Performance Improvement Process Model tuh sebetulnya terdiri dari 6 langkah. Yang pertama adalah performance analysis, langkah pertamanya yaitu analisis kinerjanya gitu. Jadi si orang-orang yang melakukan bidang terkait human performance improvement ini, yang pertama pastinya harus mengidentifikasi dan menjelaskan gitu ya gap kinerja si pekerjanya di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan tuh seperti apa gitu. Kemudian langkah keduanya adalah cost analysis atau menganalisis penyebab-penyebabnya. Jadi istilahnya kalau ada istilah root cause analysis gitu ya. Jadi akar penyebabnya dari gap yang sebelumnya sudah dianalisis tuh di performance analysis tuh apa sih penyebabnya gitu ya. Jadi ini berkaitan ya antara langkah pertama dengan langkah kedua. Kemudian langkah ketiganya intervensi. Jadi pemilihan intervensi yang tepat gitu. Setelah dilakukan identifikasi atau analisis, kemudian dilakukan diidentifikasi juga atau dianalisis juga penyebabnya, maka selanjutnya dirancang intervensinya gitu. Intervensi yang tepat itu untuk mengatasi kesenjangan itu tuh seperti apa gitu. Dan yang selanjutnya adalah langkah keempatnya diimplementasikan pastinya ya. Setelah dirancang pastinya harus diimplementasikan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat atau disusun. Nah, langkah kelimanya adalah manajemen perubahan atau change management. Jadi itu lebih ke ini tuh di orang-orang yang melakukan HPI-nya ya gitu ya. Jadi untuk memantau pelaksanaan intervensinya gitu. Dan yang terakhir langkah keenam ada evaluasi pastinya dan ada pengukuran. Apakah yang sudah dilakukan sesuai dengan yang diharapkan? Apakah mencapai tujuan? Apakah hasilnya baik? Apakah hasilnya meningkat gitu. So, itu adalah 6 langkah terkait dengan Human Performance Improvement Process Model.
yang diusung oleh ASTD. Oke, sampai juga di penghujung video saya. Jadi itu tadi yang bisa saya bagi, yang bisa saya share terkait hasil pemahaman saya, apa yang sudah saya baca dari buku Human Performance Improvement yang disusun oleh William Rothwell, Caroline Hone, dan Stephen King. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kalau seandainya ada yang ingin tanyakan, boleh ditulis atau diketik di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Mudah-mudahan tidak ada yang salah dengan apa yang saya sampaikan. Jika memang ada yang terjadi kesalahan, boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video saya yang panjang ini ya, sampai 30 menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.